gerimis. Tadi pagi hujan, ya semoga membawa keberkahan buat kita semuanya. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan kita ke-15, artinya ini pertemuan penutup buat kelompok ini, teman-teman ya. Pokoknya buat kalian semangat, ya, dimanapun kalian berada, yang mungkin dapat tes nanti di tanggal 2, ya semangat. Semoga bisa rezeki tahun ini, bisa hajatnya bisa terkabul, dan semoga teman-teman bisa menjadi kebanggaan keluarga. Semoga orang-orang yang selama ini sudah support, orang-orang yang selama ini sudah menanti-nanti, ya, semoga teman-teman bisa mewujudkannya, yaitu keterima sebagai ASN tahun 2021. Amin. Pokoknya semangat teman-teman ya. Yang mungkin pengen mempersembahkan ini, NIP-nya buat orang tua. Jadi aku waktu itu pernah ketemu siswa, "Dek, kenapa kamu pengen daftar CPNS gitu kan, kamu masih baru lulus SMA." "Aku pengen ini Kak, karena ibuku susah untuk keuangannya, jadi aku pengen ngebantu buat orang tua, aku pengen bisa nyekolahin adik-adikku juga, jadi aku pengen jadi PNS biar nanti aku bisa bantu orang tua, bisa menjadi kebanggaan orang tua." Wah, luar biasa. Jadi mungkin motivasi teman-teman nggak cuman dari teman-teman sendiri, tetapi dari orang-orang yang selama ini support ya. Semoga bisa terwujud semuanya. Pokoknya semangat teman-teman ya. Semoga semuanya terwujud bisa jadi ASN tahun 2021. Amin. Oke teman-teman, malam hari ini, kita malam. Sore hari ini kita bahas langsung 2 paket. Harapannya teman-teman sudah mengerjakan. Aku berharap banget teman-teman nanti ngitung salah berapa, benar berapa untuk materi hari ini. Karena materi hari ini spesial ya, langsung kita bakal bahas 2 paketnya langsung. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, sekali lagi untuk TWK, total soalnya ini ada 30 soal teman-teman. Ya. Dan waktu maksimal kalian ngerjain itu hanya 20 menit. Ingat ya, 20 menit ya. Kak, kok 20 menit? Kenapa? Karena sisa waktunya aku yakin nggak cukup kalau misalkan ini lebih dari 20 menit. Karena sekali lagi, kalian masih punya TIU, kalian masih punya TKP, di mana kalau ini maksimal 35, oke, ini maksimalnya adalah 45. Oke, ini menit sama ya. Oke, ini sama. Ini ada 35, ini 45 soal. Nah, nanti teman-teman dari 20 menit dari 30 soal ini, aku berharap banget teman-teman minimalnya benar berapa? Minimalnya benar 22. Jadi salah 8 setiap paketnya. Nanti tolong dihitung ya, biar kalian bisa dapat skor 110 teman-teman ya. Oke, gak usah berlama-lama, Mbak. Bentar Mbak, suara sebelah masuk gak Mbak? Samar sih masuk, tapi nggak kedengeran jelas gitu. Enggak ya, tapi aman ya Mbak ya? Masih dominan Mas Feb. Oke, terima kasih Mbak. Oke, Mbak Wahyuni, Mbak Vivi, dan teman-teman, langsung aja kita mulai. Nanti aku jelasin persoalnya ya, biar makin paham ya teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 1, aku pengen ngasih tahu bahwa soal ini adalah soal yang paling favorit tahun 2019, 2018 ke bawah. Mungkin teman-teman yang pernah tes CPNS sering dapat soal pasal 1 ayat ketiga. Nah, masih ingat kan yang udah pernah tes? Tapi tahun ini pasal 1 ayat 3 tidak muncul ya teman-teman ya. Oke, yuk jawabannya apa teman-teman? Ada yang tahu nih? 1, jawabannya apa nih kira-kira nih? Oke, yang apal boleh unmute. Silakan unmute. Pasal 1 ada 3 ayat. Apa aja? Silakan. Yuk, boleh. Yuk, apa aja? Unmute boleh. Silakan. 1 orang. Yuk, unmute. Pasal 1 ayat 1. Ya boleh, Kak. Silakan. Pasal 1 ayat 1 itu tentang kesatuan. Kesatuan boleh. Pasal 1 ayat 2-nya kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 3-nya negara hukum. Oke, berarti ini ya teman-teman ya. Ini pasal 1 ayat ke-1. Oke, ini ayat kedua-nya. Dan jelas yang C ayat ketiganya. Maka jawabannya yang C. Karena C itu cinta. Oke, nah nomor 1 C, gampang-gampang ya. Kak, pasal berapa aja sih Kak yang keluar Kak? Tolong didiktein, siapa tahu aku pengen hafalan. Boleh, pasal-pasalnya ada pasal 13 ya, dari seluruh siswa yang kemarin tes ya, dari STIS sampai dengan yang stand kemarin ya. 13, 15, terus berapa lagi ya? 24, lalu ada juga yang dapat 28, terus 29, ini ayat yang kedua.
Terus ada lagi di pasal 30, 31 dan 34. Nah, ini adalah pasal-pasal favorit. Silakan teman-teman kalau mau ngapalin pasal yang ini dulu. Kalau ini udah hafal, udah paham, silahkan mau lanjut pasal yang lainnya. Tapi kalau ini belum hafal, ini dulu yang paling penting. Karena banyak kemarin yang tes, keluarnya adalah pasal-pasal ini, teman-teman. Nah, ya. Semoga teman-teman udah makin siap ya. Oke, berikutnya. Nomor 2, berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintah Indonesia. Nah, ada yang tahu jawabannya yang mana nih kira-kira nih? Oke, jawabannya mana nih kira-kira? Oke, belum ada yang komen? Oke, D. Oke, hati-hati teman-teman. Pertanyaan soalnya ini kalau di TWK itu yang paling ngeri itu apa sih Kak? Yang paling ngeri? Yang paling ngeri itu bukan cuman waktunya, tetapi pertanyaan yang mengandung unsur kecuali, ya, mengandung unsur bukan. Inilah jebakan-jebakan dari soalnya, teman-teman. Kalau ada kata kecuali sama bukan, hati-hati, fokus sekali lagi, itu penting banget. Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan Indonesia, yang bukan. Kalau D, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Ada yang nyambung nggak maksud dari ini? Tidak itu min, tak itu min, ya. Tidak tak terbatas. Ini maksudnya gimana? Tidak tak terbatas. Terbatas. Kekuasaan presiden itu terbatas. Oke. Benar nggak kalau kekuasaan presiden itu terbatas? Benar nggak menurut teman-teman? Benar nggak? Benar. Oh. Harusnya teman-teman ya, ini kan kekuasaan presiden itu memang terbatas, benar, bukan tidak tak terbatas ya. Nah, yang paling tepat adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Gitu teman-teman, harusnya itu berada di tangan rakyat. Nah, yang menjalankan pemerintahan itu baru MPR-nya. Aku sudah rangkum untuk materinya biar teman-teman makin jelas nih ya. Oke. Ini untuk pembahasannya 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, Indonesia adalah negara hukum, ya kan? Sistem konstitusional berarti ini berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan negara yang tertinggi itu berada di tangan rakyat. Tapi penyelenggaranya itu ya ada MPR, ada juga presiden, ya kan? Terus presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, menteri negara ialah pembantu presiden, dan terakhir kekuasaan kepala negara tidak. Oh, ini apa? Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Ya, ya benar ya. Kekuasaan negara tidak tak terbatas. Benar, ini malah membingungkan juga ya. Jadi ini maksudnya apa sih? Maksudnya itu terbatas, teman-teman. Jadi kekuasaan itu terbatas, bukan tidak tak terbatas. Oke, sampai sini apakah aman? Oke, apakah aman? Aman, oke ya. Mantap ya teman-teman ya, jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, silahkan. Gak usah pakai polling dulu Mbak, nanti soalnya sulit baru polling. Satu orang mau unmute boleh. Jawaban nomor 3 apa dan kasih tahu alasan ke aku kenapa jawabannya itu. Silakan teman-teman biar kita diskusi bareng-bareng. Yuk silakan. Oh iya juga ya, Tantan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Apa ini salah ketik ya aku ya? Oh iya, ntar teman-teman. Nomor 2, berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan Indonesia. Tapi jelas ya, yang C ini jawabannya ya teman-teman ya, yang C ya. Presiden bertanggung jawab kepada DPR. Apa aku salah yang ngetiknya tadi ya? Presiden tidak bertanggung jawab. Tapi kalau untuk jawabannya teman-teman ya, jawabannya itu yang benar C, kekuasaan tertinggi itu bukan berada di tangan rakyat. Ini kenapa setelah di amandemen ketiga. Nah, setelah amandemen ketiga ya, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Nah, oke. Sorry ya, berarti ini ada yang kutil ini ketiknya ini. Sorry. Aman ya. Oke. Jadi kalau dulu kekuasaan tertinggi itu ada di tangan MPR, ya kan? Tetapi setelah di amandemen yang ketiga itu berubah, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Itu terdapat pada pasal ke-1 ayat ke-2. Oke. Aman ya? Oke. Lanjut teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 3. Sekarang boleh, silakan siapa aja.
Mbak Vivi deh, boleh deh nomor 3 Mbak. Kenapa Mbak? Jawabannya nih. Yuk, semangat. Yuk, boleh. Mbak Vivi, silakan. Silakan Mbak. Boleh Mbak? Yuk. Mbak Vivi kan nih. Ayo Mbak Vivi, boleh. Nomor 3 Mbak. Atau Mas Aldo deh, boleh. Silakan Mas. Oke. Oke. Halo, halo. Ya boleh Mas. Monggo, monggo Mas. Yuk bantuin kita. Yang A, Mas. Bu Rani Kenapa sama Pak Mas? Budi. Karena anggota MPR kan terdiri sama DPR sama DPD nggak sih? Kalau nggak salah ya. Ya, betul. Itu terdapat pada pasal berapa Mas? Kalau pasalnya nggak tahu. Oh pasalnya nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi bener Mas ya. Pasal 2 ayat pertama teman-teman. Ya, oke. Oke, luar biasa. Betul banget ya. Jadi jawabannya adalah, ya kita lihat kan. Di sini kan yang ikut rapat MPR kan. Nah, di sini ada Bu Rani DPR, ini Pak Budi DPD, ya kan. Pak Ranu itu BPK, Bu Sinta itu anggota Komisi Yudisial. Jelas jawabannya Bu Rani dan Pak Budi. Jawabannya yang A. Makasih Mbak Fani, makasih Mas Fahrian dan teman-teman. Wah, Mas Fahrian ini dari Metro kalau nggak salah ya. Oke, nah ini pasal-pasal favorit nih. Ada yang tahu nih pasal 9 ini berhubungan dengan apa? Nanti kita coba bahas ya. Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah ya, ingat poin-poin penting itu di pertahanan ya, dan keamanan. Oke, lalu ada juga tentang bela negara. Oke. Kalau mengatur tentang pertahanan dan keamanan, teman-teman, yuk ada yang tahu pasal berapa ayat ke berapa? Yuk, pasal berapa ayat ke berapa? Oke, ada yang tahu pasal ke berapa ayat ke berapa? Yuk, pertahanan dan keamanan. 30 Boleh ayat 3. komen? Berapa Mas? 30 ayat 3. 30 ayat 3. Oke, nanti kita cek lagi ya. Nah, betul sekali yang paling tepat Mas, pasal 30-nya benar, tetapi ayat yang pertama ya. Nah, jadi kalau pasal 9 itu tentang sumpah dan janji, teman-teman ya. Pasal 29 sendiri itu merupakan Tuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tentang 30 ayat 1 ya. Lalu kalau bela negara itu pasal 27 ayat ketiga. Nah, lalu untuk pasal 30 itu ada 5 ya. Ini adalah penjelasannya teman-teman ya. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka ini jawabannya teman-teman ya. Kalau untuk yang ke bawah itu sudah berhubungan sama TNI dan Polri-nya ya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang baru kita pakai polling ya. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Belum ada yang komen, kita tungguin. Mungkin ada yang masih mau nanya. Oke. Ya, aman. Lanjut ya, Kak. Oke, Mbak, boleh Mbak pakai polling, Mbak. Silakan Mbak Riza. Oke. Kelamaan kayaknya kalau 1 menit. Habis soal ini ya Mbak, biar si Raffi ini dulu. Boleh Mas Feb. Aku PC Raffi dulu di sini. Nih Raffi ya. Loh. Nah ya. Oke, apakah jawabannya nyebar, Mbak? Iya Mas Feb. Oh, nyebar, Mbak. Oke, 65. monggo. Tunggu bentar, Mbak, tunggu bentar. Oh sudah aku Oke. Oh. Kenapa ya nyebar ya? Aduh, sorry. Kenapa nyebar ini teman-teman ini? Walah, kirain udah mantep banget ini, udah mau tes ini. Walah, kita lihat nih.
Aku mau nanya nih, pasal 35 ini merupakan soal paling favorit di tahun 2018-19 nih. Pasal-pasal favorit, pasal 1 ayat 3, pasal 35 ini, wah mantap. Tahun lalu favorit banget ya. Pertanyaannya, pasal 35 itu ngomongin warna bendera apa ngomongin benderanya? Ngomongin bendera atau warnanya? Betul Mas Aldo, keren. Ngomongin tentang benderanya teman-teman, bukan ngomongin warnanya gitu ya, tadi tentang benderanya. Kalau B, warna benderanya itu merah dan putih. Kalau C, sang merah putih merupakan bendera negara Indonesia, maka lebih fokus kepada bendera. Jawabannya yang D. Oke, ini untuk isinya, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, jadi lebih kepada bendera ya teman-teman ya, bukan merupakan warnanya gitu. Nah sekarang nomor 6. Pembangunan di bidang sosial budaya berdasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam pembangunan bidang sosial budaya, hal yang tidak perlu dihindari, sekali lagi jebakan soal TWK adalah pendek-pendek kan soal untuk terbaru itu, tapi dia menjebak itu, tidak perlu dihindari nih. Berarti yang mana nih? Berarti yang aman-aman aja, kita nggak usah menghindar gitu kan. Yang C sama E tinggalan nih. Yang C, memberi pertolongan kepada orang lain sesuai dengan kepentingannya. Wow, ini kayak bagus gitu. Ya. Yang E, mengembangkan budaya daerah yang mempunyai nilai kearifan lokal. Nah, kita kalau misalnya ketemu soal kayak gini hati-hati. Oh Kak, kayaknya C sama E bagus loh Kak. Tetapi lihat dulu pertanyaannya. Dalam pembangunan bidang sosial budaya. Sosial budaya pertanyaannya. Maka menurut teman-teman yang mana? Waduh, udah dijawab sama Kak Karis ya, Kak Bani juga. Ya Kak, sekali lagi kalau soal yang jebak gitu teman-teman ya, kita kembalikan lagi ke pertanyaan. Ngomongin apa sih yang diminta gitu? Oh, sosial budaya berarti lebih condong kepada yang E. Oke. Gimana? Aman ya? Sampai sini aman? Oke, aman. Oke, jadi teman-teman, sore hari ini aku sengaja minta tolong kepada salah satu siswa yang kemarin ini tes ya, untuk bisa meng-share pengalamannya. Jadi ini aku jeda sebentar, aku minta waktunya teman-teman ya, nanti teman-teman juga bisa nanya-nanya ke beliau ya. Beliau namanya, ke adik gitu, ke Ananda apa Dinda sih ngomongnya ya pokoknya ke Raffi aja ya. Oke, gitu aja teman-teman, aku stop share dulu, nanti Raffi mau share screen ya Vi, sekitar 5-10 menit ya Vi. Oke, silakan Vi. Oke, izin share screen Kak Feb. Oke, boleh. Maaf Kak, udah terlihat belum Kak? Sudah terlihat jelas. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Riza Syakhari. Saya alumni SMA Negeri 1 Metro tahun 2021, alias baru lulus kemarin tahun corona kedua. Jadi ya lulusnya online. Kemudian saya juga alumni dari Privat Al Faiz yang offline. Tahun kemarin juga, tahun ini juga. Oke. Sebelumnya saya izin kepada teman-teman semua untuk memberikan pengalaman saya sharing soal tes SKD kemarin dan beberapa tips yang saya lakukan untuk menghadapi tahap pertama SKD dalam menempuh Sekolah Kedinasan Politeknik Statistika STIS. Oke, selanjutnya. Oke, saya mohon izin untuk memberikan pengalaman saya selama SMA sampai keterima. Jadi maksudnya ini memulai perjuangan yang lagi panas-panasnya. Oke, yang pertama yang saya lakukan itu yang pasti les di Privat Al Faiz. Nah, jadi les Privat Al Faiz ini selain diselenggarakan ada yang online, Kak Feb juga menyelenggarakan yang offline. Jadi langsung ke kediamannya beliau. Oke, yang kedua, saya juga ikut les online
mungkin teman-teman bisa cari les online itu di ini kan Privat Alfaiz sudah diikuti. Mungkin bisa cari tambahan yang seperti kedinasan.id atau yang lain di Instagram itu lumayan banyak. Jadi bisa dicari beberapa lembaga online gitu untuk menunjang ilmu yang untuk kita hadapi nanti pada saat tes SKD. Itu sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga, saya menonton YouTube, nonton Privat Alfaiz, nonton Dosen Deso dan Viracun. Nah, ini sangat-sangat membantu karena apa yang mereka bahas itu langsung to the point tentang field report-nya atau yang terjadi di lapangan tahun kemarin. Dan itu pada saat saya tes SKD kemarin, itu benar-benar soalnya itu tuh nggak jauh-jauh beda. Paling cuman diganti dengan topik yang zaman sekarang. Mungkin pembahasannya diganti corona atau yang lebih up to date. Jadi pada intinya sama aja gitu. Kemudian yang kedua, saya di sini akan memberikan tips yang saya lakukan. Yang pertama English dan yang is paling my penting second itu adalah language. niat. As a vlogger, Nah, I deal with kenapa social niat ini yang paling penting? Karena dari apapun yang kita lakukan, niat itu nomor satu gitu. Kalau niat kita bagus dan kuat, maka insya Allah apa yang kita kerjakan itu semakin bagus hasilnya. Nah, kemudian kita tuh temukan motivasi terbaik dari diri kita. Contohnya kayak kita itu pengen lebih membanggakan orang tua dengan cara menjadi ASN, mengurangi beban orang tua, karena kan kalau jadi PNS malah kita yang memberikan orang tua. Nah, temukan motivasi terbaik dari diri kita. Mungkin salah satu juga kalau saya sih pengennya cepat nikah, nah itu juga bisa jadi motivasi. Jadi pada saat kita down, saat belajar, atau saat kita capek, nah kita langsung ingat motivasi, oh saya ingin membanggakan orang tua, atau oh saya pengen cepat nikah. Nah itu Nikah. ada itunya. Jadi ada giroh atau semangatnya gitu dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua, nah kita setelah mempunyai niat yang besar, nah kita jangan hanya niat itu dikumpulin doang gitu. Nah kita harus ekspresikan niat yang kita punya itu dengan cara berusaha semaksimal mungkin. Kita bisa belajar atau kita bisa nonton YouTube. Nah itu semuanya kita lakukan untuk menambah bekal kita saat kita ujian nanti. Kemudian yang ketiga, nah ini manajemen waktu. Karena kan kita nggak 24/7, kita benar-benar belajar SKD. Kan nggak, nah mungkin kita bisa memanajemen waktu gitu. Mungkin efektivitas belajar kita tuh jam-jam berapa gitu. Mungkin pagi, atau siang, atau sore, atau bahkan yang benar-benar lagi bekerja, kita bisa manajemen waktunya tuh mungkin setelah pulang kerja berapa menit atau berapa jam. Nah itu yang penting konsisten. Intinya yang paling penting itu adalah konsisten, karena kalau misalkan aku pernah dengar dari dosen dari STIS juga, dia bilang kalau misalkan kita nggak mengulang-ulang apa yang kita pelajari, nah itu otak itu dia saraf-sarafnya itu tuh tipis gitu. Nah tapi apabila kita mengulang-ulang dan kita sering masukin materi itu, nah nanti saraf itu tebal gitu, jadi lebih memorinya itu tuh lebih tebel gitulah intinya. Nah, jadi jangan pernah capek untuk mengulang apa yang kita pelajari. Jadi kita boleh nambah materi, tapi kita juga harus sering mengulang karena nanti takutnya pada saat tes kita malah lupa yang udah kita pelajari yang dulu-dulunya. Kemudian yang keempat, yang paling penting juga, ini semuanya penting, yaitu berdoa. Nah, selain kita berusaha dengan semaksimal mungkin, nah kita juga harus tetap kita nggak boleh sombong gitu dengan yakin dengan kemampuan kita doang atau dengan usaha kita. Kita juga harus melibatkan tuh kita untuk melakukan apapun yang kita kerjakan gitu, agar lebih berkah dan lebih dipermudah. Nah, kemudian ini saya mempunyai tips dari saya sendiri. Saya melakukan sedekah subuh. Nah, ini sangat kerasa, alhamdulillah. Nah, itu jadi setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, nah kita sisihkan uang 2 atau berapapun, asalkan konsisten. Dan kita niatkan itu untuk kayak kita itu perantara, amalan itu tuh sebagai perantara kita untuk mencapai apa yang kita impikan gitu. Kemudian kalau misalkan yang non muslim gitu misalnya, kita bisa melakukan hal yang lain seperti kita bisa bersedekah ke orang yang tak mampu gitu, atau kita bisa melakukan kebaikan. Pokoknya lakukan kebaikan niatnya ikhlas karena Tuhan. Itu penting banget karena sama aja kayak kita itu tuh merayu yang punya segalanya, intinya gitu. Kemudian yang keenam, kita tawakal. Nah, tawakal itu maksudnya adalah kita menerima
dan kita pasrahkan apapun hasilnya yang terbaik dari Tuhan gitu. Karena Tuhan itu yang maha tahu dan yang lebih tahu daripada kita bahkan. Nah, itu kita harus tawakal, kita harus menerima apapun yang terjadi. Kalau misalkan kita gagal atau belum rezekinya, kita nggak boleh nggak boleh lemes atau gimana. Nah, kita harus terus lakukan yang terbaik, pantang menyerah, dan kita ambil pelajarannya. Karena yang paling penting itu mindset sih. Itu yang paling penting. Kalau mindset kita pemenang dan kita pantang menyerah, insya Allah Tuhan tuh bakal luluh sama kita. Wah, hambaku ini sangat bekerja keras sekali. Nah, insya Allah bakal diberikan yang terbaik gitu, pasti. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Ini ada motivasi dari Imam Syafi'i, ya, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kita mau pilih nih antara kita menjadi orang bodoh yang santuy, rebahan, atau kita mau orang yang sedikit susah tapi mencapai kenikmatan yang jangka panjang, long lasting. Nah, gitu kan, kalau rebahan kan nggak long lasting, paling cuma 8 jam, 7 jam, tapi kalau misalkan kita udah bisa membanggakan orang lain, nah itu lebih long lasting, dan kita bisa mendapatkan manfaatnya untuk diri kita maupun orang lain merasakan manfaatnya. Mungkin itu aja. Kalau masalah yang soal-soal SKD, sedikit juga memberikan gambaran pada saat tes. Itu TWK soalnya ada pasal-pasal. Nah, itu kemarin saya dapat pasal yang tentang agama, pasal 29, terus ada bahasa Indonesianya, mencari kesimpulan, ide pokok, terus ada kayak ada suatu kasus dan kita menghubungkan dengan pengamalan sila-sila, itu ada juga. Nah, jadi mungkin selain kita menghafal, kita juga harus bisa menganalisis soal tersebut gitu. Kita harus paham. Kuncinya itu kalau di TWK. Mungkin di TIU sering banyak latihan soal, karena soal-soalnya itu tuh kalau saya kemarin itu nggak ribet, tapi butuh konsentrasi gitu. Karena soalnya itu tuh yang ribet tuh di penalaran analitis. Mungkin lebih banyak di latihan soal. Kemudian kalau TKP, sih belajar kata kunci. Mungkin Kak Feb pastinya udah memberikan kata kunci yang itu tuh poinnya 5 gitu. Nah, itu mungkin lebih dipelajari lagi karena itu sangat penting. Apalagi kita kalau udah tahu tema dari sebuah soal TKP, misalkan temanya TIK atau temanya tentang integritas, nah itu kita jadi lebih bisa mengeliminasi pilihan-pilihannya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mungkin kalau ada yang nanya, silahkan. Oke, Kak Raffi, ini ada yang nanya nih untuk soal TWK, panjang atau pendek tipenya, itu kalau yang TKP panjang atau pendek, terus apakah ada indikator untuk soal TKP-nya? Boleh, Kak? Soal TKP itu kemarin saya mengerjakan itu soalnya alhamdulillah, karena setiap soal itu beda-beda. Ada teman saya yang ikut 2 hari setelahnya, itu dapat soal yang lebih panjang. Atau kalau saya sendiri dapat soal yang lebih pendek, tapi dia lebih susah dalam pilihannya gitu, Kak. Jadi lebih menganalisis lagi gitu. Nah, jadi tergantung sih. Nah, caranya untuk menghadapi hal tersebut, kita sering banyak latihan soal dan paham apa maksud soal tersebut. Gitu sih, Kak. Oke. Ya, kalau itu ada banyak yang nanya ya. Terus itu juga tentang nilai nih. Nilainya Kak Raffi berapa nih kemarin nih? Alhamdulillah kemarin nggak nyangka juga dapat 462, Kak. 462 teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ya. Kemarin peringkat 1 ya, Vi. Di Alfaiz peringkat 1, di tes peringkat 1 juga. Wow. Ya, peringkat. Iya betul enggak. Alhamdulillah. Ada yang nanya nih. Kalau dari teman-teman sih nanti kalau misalnya Raffi bisa menambahkan ya, aku bantu nyimpulin juga. Seluruh teman-teman itu yang menyetorkan pengalamannya ke aku, intinya TWK-nya itu lebih ke simple, lebih mudah gitu ya. Sedangkan soal TWK itu ada undang-undang, kemudian ada implementasi Pancasila, lalu bahasa Indonesia itu sekitar 5 sampai 10 soal. Kalau Raffi berapa soal, Vi, bahasa Indonesia? Kemarin alhamdulillah bahasa Indonesia dapat 10, Kak. 10 soal. Ya. Oke.
10 soal ya. Oke teman-teman kayak gitu. Jadi aman nih. Oke. Terus kalau untuk TIU kayaknya aman ya, Pi. Kalau TIU itu hampir bisa dikatakan gampang banget ya dibanding soal les, lebih sulit soal les ya, Pi. Lebih sulit soal les, Kak. Bener-bener lebih sulit soal les, Kak. Iya, semuanya bilang gitu sih. Kalau soal les bisa, auto tes bisa lah. Kemana ada yang salah 2 cuma nanti dari 35. Iya, Kak. Ada juga yang benar semua, Kak. Itu. Benar semua ya. Oke ya. Pasti bisa kok. Ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Untuk TKP rata-rata pendek soalnya, tapi kalau yang panjang juga ada, tapi lebih ke yang pendek ya. Oke. Terakhir mungkin Kak Raffi sebelum ditutup, untuk manajemen waktu saat kamu ngerjain mungkin bisa di-share ke teman-teman. Manajemen waktu ya, Kak ya? Kalau manajemen waktu, saya belajarnya itu tuh mut-mutan, Kak. Jadi. Oh, mungkin manajemen waktu tes nggak sih? Oh, manajemen waktu pada saat tes ya, Kak? Oh ya, mungkin saya mengerjakan itu TWK dulu, Kak. Karena saya ngerjain TWK itu karena mungkin saya sistemnya tuh mikir kalau saya harus bisa mencapai passing grade dari setiap subtes itu, Kak. Jadi TWK kerjain dulu sampai 20 soal, kemudian langsung pindah. Itu 20 soal itu yang benar-benar kita yakin. Kemudian langsung pindah ke TIU, ngerjain 25 soal. Terus pindah lagi ke TKP, kerjain mungkin 20 soal. Nah, itu tuh dimaksudkan untuk mencapai passing grade terlebih dahulu. Kemudian kan insya Allah sisa waktunya tuh banyak. Nah, kita bisa balik lagi ke TWK-nya. Kan kita juga kan pas ngerjain TWK atau TIU dan TKP kan kita mencerna soal dulu sih, wah ini susah, lewatin dulu lah, ini susah. Nah, jadi kita nggak kehabisan waktu gitu. Nah, tapi sekali lagi ini bukan objektif gitu loh. Maksudnya bukan ini nih yang cara yang terbaik, tapi yang paling terbaik itu tuh ada di diri kita masing-masing gitu. Mungkin kalau kita latihan soal sering, nah kita bisa tahu tipe saya ini ngerjain yang mana dulu gitu. Tapi kalau saya pribadi mengerjakannya dari TWK, TIU, TKP dengan cara selesaikan passing grade-nya terlebih dahulu, Kak, gitu. Baru nanti sisa-sisanya kerjain di waktu akhir. Oke, aku boleh nambahin juga ya. Kebetulan teman-teman untuk si Raffi ini memang dia suka matematika, jadi dia untuk TIU-nya nomor 2. Tapi buat teman-teman yang nggak suka matematika, aku lebih rekomendasiin TKP dulu sih, ya. Ya, kan kalau misalkan TIU dulu takutnya nanti kehabisan waktu di TIU ya teman-teman ya. Jadi TKP baru ke TIU. Ya sama aja. Kalau misalkan teman-teman TIU-nya suka ya aman sih, Pi. Gitu. Ya betul, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Oke, itu ada yang nanya nih, Mas Marco, apakah yang dipelajarin Al-Faiz banyak yang keluar? Kalau aku nanti apa Raffi bantu nambahin ya. Jadi kalau soal yang setelah tes kedinasan itu kebetulan soal-soal kedinasannya itu kan banyak yang beredar ya. Jadi setelah mereka tes itu kita lebih banyak membahas soal-soal yang serupa dengan tes teman-teman. Mungkin kalau pas waktu sebelum Raffi tes itu kita belum punya pegangan ya. Tapi secara umum sih yang dipelajari ini sama. Mungkin Raffi bisa menambahkan. Apakah tadi, Kak? Maaf, Kak. Oh gini, ada yang nanya nih. Apa yang dipelajari di Al-Faiz banyak keluar enggak, Raffi? Gitu. Iya, alhamdulillah banyak keluar, Kak. Jadi Al-Faiz kan setelah mengerjakan soal langsung diberikan penjelasan-penjelasan. Nah, itu tipe-tipe soal itu alhamdulillah mirip semua gitu loh. Walaupun ada beberapa yang memang fresh gitu. Nah, jadi selain kita ngerjain soal, kita juga tuh langsung pahamin gitu. Oh, ternyata ini nanti ketika kita ketemu soalnya yang lebih variasi, nah kita jadi bisa lebih ngerjainnya bisa gitu loh. Karena kita nggak hanya ngerjain soal, tapi kita lebih memahami juga. Oke. Ya, tambahan buat Mas Marco. Untuk setelah teman-teman tes ini, Mas, aku banyak dapat soal-soal terbaru dari kawan-kawanku yang ada di sana gitu. Sebut aja di sana ya. Jadi di sana itu banyak teman-teman yang nge-share soal ke aku dan ini soalnya banyak aku buat menjadi soal-soal les ini setelah mereka tes. Jadi teman-teman yang belajar dari pertemuan awal itu sampai pertemuan 30 itu banyak menggunakan soal-soal yang terbaru teman-teman ya. Oke. Semangat buat teman-teman, intinya kita udah bahasanya kita memfasilitasi dengan sebaik-baiknya juga. Jadi teman-teman tinggal banyak latihan, banyak berdoa gitu supaya hasilnya nanti bisa maksimal gitu. Nah, via intinya banyak berdoa itu penting gitu. Ya.
Karena aku juga pas ngerjain itu benar-benar bukan pede gitu loh, kayak pesimis dan nggak bisa. Tapi karena mungkin pas lagi ngerjain juga itu tuh lebih lebih apa ya, zikir gitu, lebih banyak mengingat Tuhan ya. Alhamdulillah pas lagi mencet submit itu nilainya di luar ekspektasi gitu. Jadi tetap yakin dan tetap kerjakan. Jangan terlalu terdistraksi dengan hal yang lain gitu loh, maksudnya jangan terganggu sama hal yang lain, mikirin yang lain, tapi kita fokus gitu, bener-bener hari kita, jam kita fokus di depan komputer gitu, ngerjain soal yang kita hadapi itu, Kak. Oke, terima kasih Raffi. Sama-sama, Oke, Kak. itu teman-teman ya. Jadi si Raffi ini baru lulus SMA, dia adalah salah satu siswa dari Privat Alfais ya. Kemarin tes di STIS. Oke, cukup ya teman-teman. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih Raffi. Semoga kuliahnya lancar, sukses, bisa menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, dan semuanya. Semangat buat kuliahnya ya. Kapan-kapan kalau punya waktu luang mampir ke sini, Vi. Foto bareng lagi. Ya, Kak. Terima Oke, kasih Kak udah dan- ngasih kesempatan juga, Kak. Aku dan teman-teman juga aku minta tolong untuk ya doain kita, semoga teman-teman yang tes, yang les dari Privat Alfais ya, semoga bisa lulus dan keterima sebagai ASN tahun 2021. Mohon doanya. Selalu, Kak. Amin. Oke teman-teman, cukup ya aku lanjutin. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Plus. Oke. Ini tuh. Oke teman-teman, boleh silakan bareng-bareng ya. Oke, kita ngomongin tentang pokok-pokok pikiran undang-undang. Jadi di post-test yang ini aku kelompokkan ya berdasarkan topik materinya nih. Nah, sekarang kita lagi ngomongin tentang pokok-pokok pikiran dalam undang-undang. Nah, mungkin teman-teman juga sudah paham nih atau sudah hafal juga nih pokok pikiran ya, pikiran undang-undang dasar. Oke. Ada yang tahu? Yuk, yang pertama nih, pokok pikiran 1, pokok pikiran 2, pokok pikiran 3, pokok pikiran 4 nih. Pokok pikiran 1 tentang apa teman-teman? Oke, mantep Kak Karis nih. Semangat banget karena mau nikah. Woi, selamat Kak. Mantap. Pokok pikiran 3. Ini yang berikutnya pokok pikiran yang kedua. Oke, mantap. Ini 5, sila kelima. Oke, sila kelima. Yang ini sila keempat. Oke, yang ini sila 1 dan 2. Kak, kok nggak ada sila on 7? Wah, sila 7 nggak ada. Sila 7 adanya di sini. Wah, sama seperti di film favoritmu. Wah. Nah, ini tentang pokok-pokok pikirannya. Nah, sekarang kita akan melihat soalnya nomor 7. Dalam pokok pikiran ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terkandung makna bahwa rakyat bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan negara. Bentuk kedaulatan negara tersebut dilandasi nilai-nilai apa? Oke, kedaulatan negara dilandasi dengan nilai-nilai apa? Yuk, mesti tahu dong ya. Yuk, pokok pikiran ketiga nih tentang sila keempat. Oke, berarti berhubungan sama apa teman-teman? Apakah nasionalisme dan cinta tanah air? Oke, hati-hati. Sila keempat berhubungan sama musyawarah dan mufakat. Jawabannya yang B. Oke. Nah, aman ya sampai sini ya. Makna alinea keempat pembukaan undang-undang. Nah, jadi berbeda ya antara pokok pikiran dengan ini alinea. Kalau alinea tuh untuk alinea pertama itu berhubungan sama negara Indonesia itu menentang penjajahan ya. Negara Indonesia itu berkeinginan untuk perdamaian seluruh dunia. Jadi menginginkan perdamaian seluruh dunia. Intinya menentang penjajahan di alinea pertama. Sedangkan alinea kedua itu berhubungan dengan cita-cita negara ini. Ya, lalu di alinea kedua menandakan bahwa kita bangga, kita sudah pernah merdeka dan kita isi kemerdekaan itu. Sedangkan untuk alinea ketiga itu lebih kepada fokus ke motivasi spiritual atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, alinea keempat itu berhubungan sama Pancasila, bentuk dan susunan negara. Maka dari soal ini, alinea keempat, maka jawaban yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? Oke, jawabannya yang D. Oke, mantap banget ya. Cita-cita ini berhubungan sama alinea kedua. Oke, ini alinea kedua ini. Sedangkan motivasi kemerdekaan ini alinea pertama. Ini alinea ketiga. Oke.
Nah, sampai sini apakah ada yang mau nanya? Sampai nomor 8 harapannya di total ya, benernya berapa, salahnya berapa teman-teman? Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi teman-teman. Oke. Mbak pakai polling 33 detik, Mbak. Kita lihat biar lebih cepat. Oke, yuk. Yuk udah mau tes, harapannya setiap jawab ini poinnya 5 nih. Jangan sampai jendol ya. Yuk semangat. Yuk semangat teman-teman. Usahakan poin 5. Oke. Gimana Mbak? Jawabannya nyebar atau enggak? Yang 10 cukup nyebar, Mas Web. Oke. Masih 30. 30. Oke. 10 detik lagi, Mbak. Oke. Teman-teman udah pada download soalnya belum ya? Jadi udah sempat ngerjain gitu. Oke. Jawabannya nyebar ya, Mbak ya? Aduh, wadidaw. Wah, soal kayak gini ternyata masih kribo ya. Intinya ya, pemilu yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sebagai sarana penyalur aspirasi menjadi salah satu upaya pemerintah menjalankan pemerintahan yang transparan. Pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota lembaga legislatif secara langsung oleh rakyat menjadi gambaran pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi dalam pemerintah tertuang dalam hubungan Pancasila, yaitu pokok pikiran yang mana nih teman-teman nih? Ini berhubungan sama demokrasi. Demokrasi itu berarti sila keberapa sih teman-teman? Pertanyaannya sila keberapa sih? Sila keberapa sih? Sila keempat. Nah, apakah jawabannya pokok pikiran keempat? Ada yang tahu pokok pikiran keempat itu sila keberapa nih? Ini adalah sila ke 1 dan 2, berarti bukan yang D teman-teman. Yang diminta adalah sila keempat, yaitu pokok pikiran ketiga. Jawabannya yang C. Gitu. Waduh, sayang banget nih. Ayo teman-teman semangat ya, diinget-inget nih pokok-pokok pikirannya nih. Pokok pikiran 1 itu sila ketiga, pokok pikiran 2 itu sila kelima, pokok pikiran 3 itu sila keempat, dan pokok pikiran keempat itu sila pertama dan kedua. Oke, berikutnya juga masih ada yang kutil nih. Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Kita sudah membahas tentang kedaulatan rakyat, teman-teman nih. Ya, kedaulatan rakyat itu berhubungan sama sila keberapa dulu, teman-teman? Sama sila keberapa? Sila keempat. Berarti pokok pikiran keberapa, teman-teman? Pokok pikirannya pokok pikiran ketiga, bukan keempat. Kalau silanya keempat, namun untuk pokok pikirannya itu pokok pikiran ketiga. Oke. Sampai sini yang mau nanya boleh deh. Biar aman besok kalau tes ketemu kayak gini lagi. Oke, aman. Oke, jangan sampai ketuker, Mbak. Ini kita udah update banget nih soal-soalnya nih, Mbak. Soal undang-undangnya, jadi gini teman-teman, soal undang-undangnya itu jarang kalau menghafal, ya lebih kepada pemahaman. Kayak misalkan kemarin aku udah bahas di kelompok 30 itu, aku ngeluarin soalnya Mas Raffi ya. Jadi Mas Raffi kemarin dapat pasal 29 ayat kedua. Soal aslinya aku keluarin di soal les kemarin. Soal aslinya itu aku keluarin ya. Itu dapat dari teman-teman yang udah tes. Gitu. Oke. Oke, aman ya. Oke, Mas. Oh ya, untuk materinya kita udah kirimin nggak sih, Mbak, yang undang-undang dan penjabarannya itu yang modul undang-undang? Udah kayaknya, Mbak ya? Iya, kayaknya sudah, Mas Web. Udah ya, udah aku kirimin kok ya. Oke. Oke, di situ dijelasin lengkap ya. Kalau alinea 1, 2, 3, 4. Alinea 1 itu tentang penjajahan. Bebas dari penjajahan, kita pengen merdeka. Yaitu alinea 1. Motivasi dasar kita pengen merdeka. Itu alinea pertama di undang-undang. Bukan pokok pikiran ya.
Tapi kalau alinea kedua itu berhubungan sama cita-cita bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, di alinea kedua itu merupakan kita merasa bangga karena kita sudah merdeka dan kita akan mengisi kemerdekaan itu. Alinea ketiga itu tentang motivasi spiritual, spiritual ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Dan alinea keempat itu cukup banyak, di situ ada tentang bentuk, dan susunan negara. Susunan negara ada tentang Pancasila, ada juga tentang tujuan negara. Ya. Nah, teman-teman, aman ya sampai sini? Apakah ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 11. Mbak, 33 detik, Mbak. Silakan. Yuk. Bedanya pokok pikiran. Kalau pertanyaan Mbak Elin lumayan sulit itu untuk dijawab, guys. Aku mau jawab pertanyaan dari Mbak Vicky Rizky ya. Bedanya pokok pikiran. Jadi kalau pokok pikiran intinya aja dia menjelaskan tentang sila-silanya, teman-teman. Ya, tentang silanya apa aja. Tetapi kalau alinea itu menjelaskan tentang alinea dari undang-undang, ya kan? Jadi undang-undang itu kan ada 4 alinea, itu dijelasin. Nah, tapi dari 4 alinea itu ada pokok pikirannya. Pokok pikirannya itu tertuang dalam tertuang dalam sila Pancasila. Nanti aku coba bukain deh ya. Nanti aku coba kirimin filenya. Kayaknya udah aku kirim nggak sih, Mbak? Kayaknya waktu itu di grup, Mas Web. Jadi belum masuk di link ya? belajarnya. Iya. Di grup itu udah lengkap banget. Itu udah dijelasin pokok pikiran. Lalu ada juga udah dirangkum gitu. Jadi itu dalam bentuk modul penjelasan tentang undang-undang gitu. Gimana, teman-teman? Kalau untuk pertanyaan Mbak Elin, ini cukup sulit, Mbak. Saat ini aku belum bisa menjelaskan lengkap. Kayaknya nanti aku bakal cari itu, Mbak, perbedaannya, Mbak. Selama ini yang sering aku dapetin untuk soal itu aku lebih banyak dapat paradigma pembangunan sih. Tapi kalau untuk moral pembangunan tuh aku jarang dapat soal itu. Sama aku jarang dapat sumber hukum formal dan material. Tapi kalau nilai formalis, materialis itu ada. Ya, jadi Pancasila nilai materialis, formalis, efisien, finalis itu ada, Mbak. Jadi Pancasila itu nilai-nilai ada 4 ya, asal usulnya. Secara kausa materialis, terus ada formalis, finalis sama efisien sama finalis ada. Oke. Yaps. Oke, Mbak, jawaban nomor 11 mayoritas menjawab yang D. Oke, aman. D. Berikutnya Mbak. Ini macet, guys. Tuh, oke. Yap, jawabannya yang nomor 12 nyebar. Walah, kok nyebar ya, guys? Walah. Kita lihat lagi nih. Yuk, semangat. Pokok pikiran ketiga itu berhubungan sama sila keempat. Jawabannya yang di nomor 12. Eka sila. Ya, sebelumnya itu adalah Trisila. Oke. Trisila apa? Sosiodemokratis, sosionasionalis, sama ketuhanan dan berkebudayaan. Tetapi kalau Eka sila itu cuma satu. Eka itu cuma satu. Yaitu apa? Gotong royong, teman-teman. Oke. Wah, ternyata materi-materi ini teman-teman masih ada yang masih ini ya, belum paham banget ya, atau jarang baca apa ya. Tapi materinya udah aku kirimin gak sih? Harusnya udah ya. Yuk, nomor 13. Mbak, sekali lagi polling, Mbak. Habis itu kita bahas langsung persoalannya, Mbak. Ya, Mas Akbar, siap, Mas. Wah, ini yang nggak apa-apa, Mbak. Mungkin pada sibuk, nggak apa-apa.
Karena kita memaklumi banget kok yang les offline juga gitu. Katanya udah dibaca Mbak file yang aku kirim dari seminggu yang lalu. Belum Mas, soalnya baliknya malam terus, pulang ngurusin anak, nggak sempet baca. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak. Itu yang les tuh waktu itu yang aku tanya, ini dia profesinya sebagai dokter. Aku tanyain, itu dia katanya sibuk banget gitu di rumah ngurusin anaknya. Ya udahlah nggak apa-apa. Jadi ya silakan teman-teman sempetin, nggak ketang sejam atau mungkin malam hari gitu. Coba disempetin karena ini kesempatan teman-teman, jadi jangan sampai disia-siakan. Mungkin tahun depan belum tentu ada tes lagi kan. Ya semangat, jangan lupa ditambah dengan berdoa supaya apa yang dipelajarin cepat menyerap, cepat masuk. Semangat. Ya Mbak. Wow, jawabannya Mbak muter-muter nih. Wadidaw. Oke. Wah, Mbak, jawabannya Mbak. Ini kok jawabannya 2 terus ya Mbak? Aduh, gimana ini malah. Waduh, ini di total ya, ini dapat berapa ini? Dapat 322 gak nih? Waduh, ngeri ini. Udah. Ini sengaja disalah-salahin biar tambahan les ini Mbak. Aduh, kita belum bahas bahasa Indonesia juga ini. Aduh, sedih aku. Udah mau tes ini teman-teman, ayo. Semangat. Jadi teman-teman, tokohnya itu ada 4 ya. Gerakan ini yaitu Nippon Pelindung Cahaya dan Pemimpin Asia pada tahun 1943. Gerakan ini diubah menjadi Putra. Beranggotakan siapa aja tokoh-tokohnya, ada 4. Tokoh pergerakan nasionalnya ada 4. Yang pertama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta. Betul. 1 orang lagi, siapakah dia? Yaitu Ki Haji Mas Masyur. Kak kok gitu Kak? Yang D kenapa salah? Sampai hari ini aku belum pernah baca. Ya belum pernah nemu, maksudnya belum pernah nemu di buku-buku sejarah Muhammad Yami. Yami sopo Muhammad Yami. Yayam ini. Yami, Mimi gak ada itu. Adanya paling Muhammad Yamir gak sih? Muhammad Yami gak ada ini. Jadi ya jelas dia kecuali yang di nah Yamir ya betul. Muhammad Yami ini tidak ada ya. Kalian bisa cari di buku-buku sejarah nggak ada ya. Kak, kalau Muhammad Yamin ada nggak Kak? Muhammad Yamin juga bukan merupakan anggotanya. Muhammad Yamin aja salah, apalagi Muhammad Yami. Tambah salah. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita ke soal nomor 14. Detik.com. Nenek Minah 55 tahun tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumun Sari Antan RSA akan menjadikan sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah, tuh kan teman-teman kegocek, pertanyaan soalnya itu yang dapat mencegah, emang mencegah kah? Ya mencegah gitu kan ya. Nah berarti yang mana nih kira-kira nih? Apakah B atau D? Coba kita lihat ya. Yang E ya. Penegak hukum seharusnya tidak semata-mata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa. Apa alasan yang menyebabkan terjadinya tersebut? Adanya unsur kemanusiaan dan menimbang rasa keadilan. Pertanyaannya, kalau salah itu kan tetap salah nggak sih? Kalau salah itu harus dihukum nggak? Ya kan? Kalau salah kan berarti tetap salah gitu ya. Masa harus lihat latar belakangnya gitu ya? Dia misalkan maling apa itu kakao, karena dia orang nggak ini jadi tidak, ya artinya hukumnya tidak adil gitu kan ya. Artinya kalau salah ya harusnya tetap bersalah, benar harusnya tetap benar gitu kan. Maka bukan seharusnya jawaban yang paling tepat. Yang mana Kak? Jawaban yang paling tepat untuk mencegah supaya kasus ini tidak terjadi kembali, adanya turut andilnya pihak-pihak terkait dalam pensosialisasian hukum kepada masyarakat awam. Mungkin Nenek Minah itu nggak tahu kalau ngambil kakao itu termasuk perbuatan yang salah. Jawabannya yang B. Langkah atau bahasanya mencegah ya. Oke.
Oke, gimana menurut teman-teman? Apakah aman? Kan dari soal ini ya, dari soal ini, masalahnya pertanyaan adalah untuk mencegah masalah kasus di atas. Berarti mungkin neneknya itu nggak ngerti ngambil kakao, ngambil coklat, ternyata salah gitu kan ya. Lanjut teman-teman. Oke. Ya boleh jawab nih, nomor 15. Jawabannya apa nih kira-kira nih? Wah, dikira ambil Indomaret toh. Oke, aku jawab pertanyaan Mas Aldo. Mas, ada Mas. Kemarin ada yang ngasih tahu aku Mas ya. Ini macam-macam Mas ya yang ngasih tahu ya. Coba Mas Aldo baca aja tentang Dowes Doker. Oke. Pangeran Diponegoro, terus Ki Hajar Dewantara. Oke. Tokoh-tokoh ini sih. Ya, Budi Utomo. Oke, ya ini sih tokoh-tokohnya. Selebihnya ini. Semangat Mas. Oke. Ya ini aku nanya ke siswa kemarin, tak tanyain semua ini yang udah tes nih apa aja sih yang kamu dapet deh gitu. Ini ya, Diponegoro. Oke, nomor 18 yuk yang tahu nih. Seorang Burhanuddin Lopa dan sopirnya melakukan kunjungan kerja di Sulawesi. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Beliau tahu bahwa bensin mobilnya tinggal sedikit. Ceritanya ketika akan pulang, beliau mendapati jarum penunjuk bahan bakar berada di atas, artinya ada yang mengisi bensin mobil dinasnya. Ketika menanyakan hal tersebut kepada sopir, ternyata sopirnya tidak tahu. Dan intinya dari soal ini, ya Bapak Jaksa Agung tadi kemudian langsung naik pitam dan menyuruh sopirnya untuk kembali ke kantor kejaksaan yang sudah lama ditinggalkan, ya untuk menyedot kembali bensinnya yang telah dimasukkan tadi. Baginya uang jalan yang didapat harus sesuai dengan peruntukannya. Kisah tersebut menunjukkan seorang yang memiliki nilai integritas tinggi, khususnya dalam nilai apa, teman-teman? Aku baca nilai-nilai integritas, ya ini. Oke, ini nilai-nilai integritas. Oke, selalu menepati janji, komitmen, dipegang teguh, bertanggung jawab, jujur, sangat menghargai waktu, menjaga prinsip, orang yang tidak memakai kedok, kan? Integritas ya, integrit. Orang yang bertindak sesuai dengan ucapan, sama di depan dan belakang, konsisten, lalu maksudnya antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Nah, ini adalah poin-poinnya: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kalau soal kasus tadi lebih kemana, teman-teman? Lebih kemana? Oke, betul banget. Lah, Mas Karis kok yuyur sih? Yuyur apa loh, Mas? Gak ada yuyur ya. Walah, kaget ya. Oke, betul banget teman-teman. Jadi kasusnya ya, dia itu tidak mau mendapat gratifikasi gitu kan ya, mendapat gratifikasi, dia tidak mau dikasih duit yang memang bukan haknya seharusnya, nah, yang bukan sesuai dengan peruntukannya dia nggak mau. Berarti dia telah menanamkan sikap jujur, betul ya kan? Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Oke, aman. Nanti ini bisa di-download ya. Udah disertakan di slide-nya, tinggal download aja. Aman? Aman teman-teman? Aman ya? Oke, lanjut. Silakan nomor 16, 17, Mbak Rija, kita pakai volume 33 detik aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Masih 28, Mas Web. Oke, nggak apa-apa Mbak, kita tungguin dulu. Kalau enak, memang lesnya malam Mbak ya? Enak ya Mbak? Kalau malam ya? Iya, agak nyantai gitu. Kalau sore kayak buru-buru. Iya, mungkin teman-teman juga ini ya pulang kerja ya. Minggu kerja lah, kerja kan minggu deh. Atau pulang dari Surabaya paling vaksin. Saya lah, Mas. Kemerungsung Mbak, tuh Mbak bener kan kata Mbak Ulin, kemerungsung.
Tuh, Mas Abimayu juga buru-buru ya Mas, nek sore ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa Mas, ini dream tes Mas. Hitungan hari Mas, semangat. Wis, semoga aman nih tesnya nanti. Nanti tetap di grup nanti kan aku mulai aktif juga nanti di grup. Ini jarang aktif lagi. Ini bimbing UTBK soalnya. Oh, masih lama toh Mas Abimayu toh. Malah mending Mas tanggal 15 nih tinggal nanya temen. Soalnya apa kemarin yang keluar? Nah kan, malah ada gambaran Mas. Mantap. Mbak, sampai 60 Mbak. Aduh, Mas Abimayu gitu. Aduh. Siap Mas. Ya Mbak, luncurin Mbak. Oke. Gepor. Aduh. B, C, D lah kok jawabannya nyebar sih. Duh, jawabannya nyebar guys. Inti soalnya. Jadi Bapak siapa sih ini? Bapak Burhanuddin Lopa ini mau ada acara nikahan kalau nggak salah ya di soal ini ya. Nah intinya itu hari Minggu dia itu nggak mau menggunakan mobil dinasnya karena ini ya bukan keperluannya kan di luar hari kerja kan. Jadi saya tidak boleh datang dengan mobil kantor. Terang Lopa. Bukan hanya urusan mobil, soal telepon pun Lopa sangat ketat di rumahnya. Telepon dinas selalu dikunci bahkan semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dia sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya agar pemakaiannya terpantau. Menurut Anda, nilai integritas apa sih yang bisa kita teladani dari kisah Burhanuddin Lopa ini ya? Nah jelas teman-teman ya, bukan masalah tanggung jawab, dia tuh sangat disiplin. Dia nggak mau kalau ini memang bukan jatah mobil buat dia keluar ya dia nggak akan pakai. Ini mobil dinas, dia nggak akan menggunakannya untuk keperluan sehari-harinya kan. Jelas banget jawabannya yang C. Bukan disiplin ya, bukan sederhana ya teman-teman ya. Ini bukan ngomongin tentang kesederhanaan tetapi tentang kedisiplinan ya. Dia sangat mentaati aturan. Orang yang disiplin itu taat sama aturan ya. Dia kalau misalkan mobil itu hanya bisa dipakai untuk kerja ya dia pakai untuk kerja, nggak gunakan untuk keperluan sehari-hari. Seperti dari poin-poin yang sudah aku sampaikan. Nih poinnya. Oke. Taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, aman? Sampai sini aman? Aman ya? Oke. Bukan Kak, ini bukan masalah mobil juga Kak. Ya masalah yang lain juga seperti telepon, dia sangat disiplin, taat sama peraturan. Ya, taat sama peraturan. Bukan amanat sih, bukan amanat yang dititipin mobil gitu bukan. Artinya mobil itu dikasih kepada dia, kalau itu bukan untuk pekerjaan dia tidak mau memakainya gitu. Jadi sangat disiplin ya. Oke, aman ya. Oke. Nomor 17. Indonesia kerap diancam dengan aksi teror bersenjata seperti bom Bali 1 dan bom 2. Yang terjadi di kawasan pariwisata. Dalam peristiwa bom Bali 1 dan 2, banyak warga negara asing menjadi korban. Peristiwa tersebut semakin memperkuat kewajiban bangsa Indonesia untuk apa? Nah teman-teman, ini ada dua persepsi ya di beberapa jawaban. Mungkin kalau teman-teman searching di Brandly atau di mana aja gitu, mungkin akan milih antara B sama C. Tapi ini ya, ini aku udah kaji lebih dalam lagi, udah aku cari dari berbagai macam sumber. Teman-teman juga nanti bisa cek ya di unsur-unsur bela negara yang kita pelajari di pertemuan ke-23 ya. Ini akan pelajari di pertemuan ke-23 tentang unsur-unsur bela negara, bahwa salah satunya adalah kita itu diwajibkan melindungi negara Indonesia dari berbagai ancaman yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Bom Bali ini merupakan ancaman yang datang dari dalam, ya kan? Maka jawabannya yang B. Gimana menurut teman-teman? Aman? Alhamdulillah, aman ya? Oke, kita lanjut. Aman, oke. Yuk, sambil di total ya, minimal benar 22 teman-teman ya. 22 minimal. 22. Oke, siap Mas? Siap Mbak? Siap Mbak? Oke. Mbak, ya Mbak, 33 detik Mbak, biar kekejar Mbak. Semua soalnya biar kita bahas Mbak. Tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Tolong dikoreksi 22 minimalnya. Izin sholat dulu ya Kak, di wilayah Sulsel udah maghrib. Siap Mbak, nanti setelah sholat gabung lagi ya Mbak. Siap Mas Abimanyu, tak enteni Mas, tak enteni. Wis, monggo.
5.11 di sana udah maghrib ya Mbak. Berarti kalau buka puasa jam 5 itu udah buka puasa Mbak. Belum Mas Web. Kalau di tempatku sih belum. Jam Woi. setengah 6-an. Weh, ngono aku loh Mbak jam 6 lewat kadang-kadang. Enggak lah. Masih 27 Mas Web. Oke. Boleh Mbak, nggak apa-apa luncurin aja. Sambil bahas. Tolong di total ya teman-teman ya. Oke, B. Ini A. Aduh Mbak, jawabannya nyebar banget Mbak. Mbak Fitri, Aprilia. Mbak, kita punya di pertemuan 23 itu ada kurang lebih 45 sampai 60 soal. Ya, plus materi. Itu menjelaskan lengkap Mbak, nasionalisme, bela negara, patriotisme, sama cinta tanah air itu jelas Mbak, lengkap. Itu kalau mungkin di YouTube nggak apa namanya di compare, aku compare semuanya. Jadi nanti aku pakai tabel gitu biasanya jelasinnya. Tapi kalau aku jelasin langsung sekarang kayaknya kehabisan waktu sih. Jadi intinya aja lah ya. Jadi intinya aja dari soal yang nomor 19 ya. Kayaknya tidak cukup kalau misalkan aku harus jelasin semuanya. Soalnya waktu itu aja jelasinnya lama banget. Oke, langsung aja ke nomor 18 dulu. Berikut ini adalah bukti bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu dan dari keanekaragaman suku, budaya, dan keyakinan di Indonesia. Kecuali lagi. Mana nih kira-kira? Apakah C, berempati kepada sesama pemeluk keyakinan? Yo, gimana nih? Apakah ini berempati kepada Kak, iya Kak, ini kecuali Kak. Ya kan ini keberagaman. Ya, bagus sih, bagus. Tetapi ada yang lebih dari itu. Lebih yang dikecualikan nih. Yang mana nih kira-kira nih? Yang mana? Kecuali teman-teman, kecuali alat nomor 1. Ya, jawabannya yang B, menjadikan ikatan kesukuan sebagai referensi utama. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita mengedepankan suku kita, ya kan? Atau sukuisme lah bahasanya ya, atau etnosentrisme atau mungkin primordialisme. Ini masuk semua ini. Ya, jadi menjadikan keikatan kesukuan sebagai referensi utama. Kalau ada masalah, ada apapun, itu selalu mengedepankan sukunya, berdasarkan sukunya dia. Maka inilah yang bisa memecah belah ya persatuan dan kesatuan gitu. Kalau kita mengedepankan suku, karena kan suku kita beraneka ragam, teman-teman ya. Oke, aman ya yang B ya. Sekarang adalah tindakan yang dapat mempertebar rasa patriotisme, teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Jadi patriotisme itu adalah semangat jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsanya. Kata kuncinya adalah rela berkorban. Ini lebih kepada kisah-kisah para pahlawan yang berjuang membela tanah air, dia rela berkorban. Ya. Beda halnya dengan bela negara, biasanya kalau bela negara itu sudah kepada kegiatan-kegiatan yang di kemerdekaan ini. Contohnya, misalkan ya, kita sedang berada di hutan misalkan. Kita melihat seseorang itu menebang hutan atau kita melihat penebangan ilegal. Nah, kemudian kita melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, itu merupakan contoh dari kita bela negara. Kita membela negara, gitu kan. Nah, tapi kalau yang patriotisme ini lebih kepada rela berkorban, teman-teman ya. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya ya yang sering keluar di soal itu malah yang D, yaitu berjiwa pembaharu. Contohnya apa berjiwa pembaharu? Misalkan aku ya datang ke pelosok Indonesia untuk mengajar. Di sana misalkan banyak yang buta huruf. Aku di sana datang jauh-jauh dari Lampung untuk ke sana, ya aku rela berkorban ya materi, waktu untuk mengajar di daerah pedalaman, membantu mereka untuk bisa membaca. Itu merupakan contoh dari berjiwa pembaharu. Artinya orang-orang memiliki sikap untuk melakukan hal-hal yang baru yang dapat bermanfaat untuk kebaikan bangsa dan negara. Gitu ya. Nah, berarti yang kita kan bukan ngomongin tentang berjiwa pembaharu, tetapi tentang tindakan-tindakan tadi ya. Maka kita bisa lihat di sini, yang pertama adalah mengikuti upacara bendera. Itu merupakan ya bentuk dari patriotisme, teman-teman ya. Kemudian berikutnya kegiatan bakti sosial itu juga merupakan patriotisme. Maka jawaban yang paling tepat, kita lihat ya. Kak, aku jawab B, Kak, tepat. Tapi bangga sebagai bangsa Indonesia itu lebih masuk kemana? Bangga kepada bangsa Indonesia masuk kemana? Iya, Mas Bani Barkah. Kayaknya Mas Bani ini master banget ini. Nasionalisme. Oke. Oke, aman lah ya. Oke, jawaban yang tepat
dalam berkorban untuk orang lain, dan oke, ya ini kan yang dapat mempertebal, tindakan yang dapat mempertebal rasa patriotisme. Semangat ya. Jawabannya yang A. Oke. Sampai sini aman? Oke. Aman ya? Lanjut teman-teman. Berikutnya. Oke Mbak, kita bahas bareng-bareng aja. Nomor 20 nih, jawabannya apa nih kira-kira nih? Aku bacain ya. Pancasila berperan sebagai pedoman atau pegangan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pernyataan tersebut, Pancasila sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan nilai tenggang rasa. Pancasila sebagai pandangan hidup artinya mengatur kehidupan kita, teman-teman ya, sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, ini sesuai dengan nilai tenggang rasa, tepat selira. Maka mana, teman-teman? Yo, yang mana? Oke, ada B, ada A. Oke, ada E. Oke, kita lihat ya yang A. Sebuah ikatan kebersamaan dalam suatu keluarga yang meliputi ayah, ibu, anak yang menjadi dasar terbentuknya sebuah negara. Tapi di sini KA ini bagus. Coba lihat B. Pengambilan keputusan bersama dengan upaya ini. Ini juga bagus. Yang E juga bagus. Inilah contoh soal-soal TWK HOTS. Dia soalnya simple. Tetapi teman-teman, tetapi ini apa namanya? Tetapi pilihannya itu memang membagongkan. Nah, ini yang sering terjadi, kadang-kadang kita bingung. Maka kalau bingung, kembalikan ke pertanyaan. Besok kalau tes, ketemu soal pendek, opsinya bingung, lihat pertanyaan. Kak, dia tentang nilai tenggang rasa, Kak. Maka lebih ke A, ke B, atau ke E? Jelas ke E, Kak. Saling menghayati keadaan dan persamaan antar warga. Oke. Oke, jadi besok kalau ketemu TWK yang pendek, opsinya membingungkan, kembalikan ke soalnya ya. Nah, ini berikutnya gerakan radikal ya. Kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, misalnya terorisme pada peristiwa Bom Bali 1, dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah di Indonesia, merupakan penyimpangan sila keberapa? Ya, ada yang tahu sila keberapa nih? Sempurna, sudah aman. Oh, ada yang jawab 2. Teman-teman, 2 atau 1? Boleh komen, silakan. Unmute. 1, Kak. Iya, karena apa, Mbak? Ada mengatasnamakan agama. Ya, betul banget. Kalau bomnya sendiri itu lebih kepada bertentangan sama kemanusiaan sila kedua. Tetapi kasus bom di sini lebih kepada kasus yang didasarkan pada agama. Ya, jadi kelompok tersebut mengatasnamakan bom itu karena agama. Agama itu bukan untuk membunuh, agama itu tidak mengajarkan kejelekan, ya kan? Maka menyimpang dari sila pertama, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Berikut ini adalah kewajiban moral yang didasari kepada sila pertama. Kecuali yang mana, teman-teman? Yuk, sambil dikoreksi ya. Oke, jawabannya yang E, merayakan hari raya semua agama bersama-sama. Kayaknya ini aneh banget itu ya. Besok Idul Adha, besoknya lagi ini ke acara di agama lain. Ini semua agama dirayakan bersama-sama. Ini nggak tepat ya. Kita saling toleransi tetapi nggak merayakan agama bersama-sama ya. Oke, malah kemaruk toh. Ngumpulin angpau, ini Mas Dito nih. Kayak aku waktu kecil, Mas. Aku kemana-mana tuh ngumpulin amplop. Oke, nomor 23. Yang jadi topik utama di nomor 23 adalah tentang persekusi. Menurut teman-teman, persekusi itu masuk ke dalam penyimpangan sila keberapa dan kenapa? Kenapa, Mas? Kenapa? Karena keempat. Oke. Pada sila kedua itu terdapat di poin ke-5 atau ke-6, aku agak lupa. Di poin ke-5 atau ke-6 itu dikatakan bahwa kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Nah, persekusi itu merupakan suatu tindakan yang semena-mena terhadap orang lain atau suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Maka jawabannya lebih kepada yang B. Oke. Aman ya? Lanjut lagi teman-teman. Sampai 23 semoga benar semua ya. 24. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat, martabat, kodratnya. Maka esensi Pancasila yang mana teman-teman? Religius kah? Oke, dalam sila kedua yaitu butir nomor 1.
dijelaskan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukan sebagai sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya. Ini adalah sila kedua butir pertama. Sila kedua itu apa, Kak? Humanitas. Nah, ya humanitas itu sila kedua. Ini adalah sila keempat. Ini sila ketiga. Ini sila kelima. Ini sila pertama. Oke. Sampai sini aman? Oke, aman ya. 25. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan di mana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utama kasus cyberbullying pada era milenial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh, ya betul banget ya, lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Kalau kurangnya kesadaran terhadap hukum ini bukan, ya, lemahnya pendidikan ini bukan, minimnya pengawasan bukan, kurangnya bimbingan konseling pada anak juga bukan, lebih kepada ya lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Di mana nilai-nilai Pancasila itu ada 45 butir. Oke ya, jawabannya ini. Nah, Mbak, kok waktunya cepet ya Mbak? Udah mau 5:30 ya Mbak? Iya Mas Feb, sore lebih Waduh. singkat. Oh ya Mbak, kalau lebih singkat ya. Duh, piye iki. Ya Mbak, pakai polling lagi Mbak. Tuh, biar istirahat dulu. Oke. Tuh Mbak. Piye iki? Walah. Mbak Reti toh. Mbak Reti itu rumahnya di mana toh? Wah, dari Kalimantan toh. Kirain dari sini, Mbak. Dari wilayah Jabodetabek. Kalimantan ini udah maghrib ya paling Mbak Reti. Udah, wah semangat Mbak. Kalsel belum? Oh belum. Ntar lagi kayaknya Mas. Ayo Mas, semangat. Oke. Oh mantap. Wah sip EB. Intinya seorang kakek itu ya, dia ingin tetap memberikan suaranya walaupun banyak hambatan. Intinya Bapak Sutarmin ini telah ngapa? Dia telah perwujudan demokrasi Pancasila yang dialami Pak Sutarmin, yaitu menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan berbangsa, ikut mensukseskan pemilu. Jadi Pak Sutarmin itu ikut mensukseskan pemilu, dia memberikan suaranya ya, pembangunan dan duduk dalam perwakilan atau permusyawarakatan. Betul ya? Oke, udah maghrib nih Mbak Riza. Waduh, ini belum selesai lagi. Indonesia memiliki penduduk beragam. Sebagian penduduk di Indonesia bersuku Sunda, Dayak, Jawa, dan Dani. Walaupun begitu, kondisi negara tetap aman dan damai. Hal ini karena mereka memiliki jiwa nasionalis yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, Indonesia dijadikan sebagai negara percontohan untuk negara-negara di dunia yang memiliki penduduk beragam. Hubungan sebab akibat. Nah, sebabnya apa nih? Bermacam-macam, tetapi kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Karena apa? Ya, karena kondisi negara yang aman dan damai itu disebabkan penduduk memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Oke. Mbak, ini kan pertemuan penutup ya Mbak ya. Apa gini aja Mbak ya. Kalau misalkan teman-teman nggak keberatan, nanti aku ini host sendiri bisa. Mbak, cara co-host itu kita yang milih ya Mbak ya? Iya Mas Web, nanti Oh. hostnya yang ngatur gitu, bisa. Oh gitu, ya. Atau gini Mbak, kalau misalkan Mbak itu misalkan masuk gitu, nge-host, maksudnya aku mau linking gitu, nanti biar diwakilin sama teman-teman gitu. Oh bisa. Mas Web ini Bisa mau ya? nambah kelas gitu, mau nambah Ya. waktu. Oh, jadi aku nanti kalau misalkan teman-teman bisa gitu, kalau jam 8 nanti aku ini Mbak pengen ngasih tambahan aja buat bonus buat teman-teman, tapi nanti biar hostnya dari teman-teman aja biar enggak ini. Misalkan Mbak Riza pengen ini ada kesibukan gitu. Jadi ini lebih ke tambahan gitu loh Mbak. Oke Mas Web, ya. Oh nanti siapa kira-kira yang bisa bantuin aku jadi host gitu?
Siapa yang mau jadi host? Apa masih apa di itu aja apa ya? Ya Mbak ya, nanti ini Mbak ya Mbak, nanti masuk ke hostnya nanti dikasih ke Mas Dito gitu ya Mbak ya. Bisa Oke, ya Mbak? siap Mas Web, Oh, bisa. soalnya aku belum paham Mbak cara nge-hosting Iya. gimana. Oke. Jadi nanti nomor 31 sampai 60 paket kedua kita bahas di jam 8 ya. Oke, terus ini ya. Di jam 8 terus ya. Oke. Ya pukul inilah 19.30 ya, 30 kalau enggak nanti inilah paling lambat nanti jam 20.00 ya. Pokoknya habis sholat Isya lah. Sholat Isya nanti kita mulai ya. Sholat Isya kita mulai ya. Oke. Nah, nanti tolong Mas Dito bantu aku buat jadi hostnya ya Mas ya. Nanti kan buat admit loh. Biar takutnya orang anu. Oke lanjut lagi teman-teman. 28, 29. Mbak pakai polling Mbak nggak apa-apa Mbak. Oke. Kalau maghrib itu memang ini Mbak ya. Kayak cepet banget ya Mbak. Dia lebih singkat. Kalau malam kan bisa molor. Kalau Iya. maghrib nggak bisa dimolor. Iya nggak bisa Mbak. Iya. Nanti malam diingetin di grup juga teman-teman. Nanti bantu ngingetin ya Mbak di grup. Nanti ada kelas tambahan free. Kelas free Oke, jam Mas Web. 19.30. Mulai sekitar 19.30 sampai paling lambat 20.00 udah mulai. Intinya sehabis Isya ya. Nanti kita kasih linknya. Isya di tempatku tapi ya Mbak ya. Biar enak Mbak ya. Berarti jam berapa Mas Web? Kalau di tempatku tuh 19.30 tuh udah selesai seharusnya. Atau 19.45? Ya 19.45 kayaknya. Ya Mbak, 19.45 Mbak. Ya sip Mbak. Sip. Jadi kalau sebelum 19.45 udah selesai kita udah bisa share linknya. Yuk. Oke. Oke, jawabannya tuh masih nyebar-nyebar ya Mbak ya, jawabannya ya Mbak ya. Oke, jawabannya. Oke, jadi teman-teman, ide pokok bacaan di atas itu tentang apa? Jadi itu lebih kepada festival rakyat di daerahku yang sangat meriah. Kalau idenya itu, nanti aku akan jelaskan di pertemuan 21 ya, tentang bahasa Indonesia, ide pokok, kalimat utama, gagasan utama, apa perbedaannya gitu kan ya. Nah, ide pokok itu terdapat pada kalimat utamanya ya kan. Nah, kalau kita jawab festival rakyat itu kan luas banyak. Ada yang meriah, ada yang nggak meriah. Tetapi kalau kita lihat secara penjelasan dari soal ini, dia ngomongin tentang kemeriahan festival rakyat, di mana di situ ya banyak pedagang yang menjual berbagai macam barang kebutuhan masyarakat seperti baju, sepatu, tas. Tidak hanya barang-barang, mereka juga menjual makanan tradisional. Wah, festival ini sangat meriah, gitu kan ya. Nah ini nih, didukung nih kalimat pertama sama yang terakhir ini, festival rakyatnya sangat meriah. Maka jawabannya yang E. Oke. Aman ya? 29. Ide pokok bacaan di atas. Langsung aja lah ya, nggak usah aku baca semua. Intinya adalah penyebab dari atau faktor penyebab dari insomnia. Yang A. Betul. Oke. Siap Mas Aldo, aku lanjutin kok Mas. Udah ada jadwalnya, tinggal diposting. Mas, sip. Terakhir untuk nomor 30, ide pokok bacaan di atas adalah penyakit influenza termasuk ke dalam penyakit yang penularannya sangat mudah. Penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung. Menurut penelitian terbaru, penyebaran virus flu sangat terkait dengan level kelembapan udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Sementara di negara tropis, influenza menyebar di musim penghujan. Ide pokoknya apa Kak? Ide pokoknya jelas. Ide pokoknya adalah tentang ya apa nih? Penyebaran atau penyebab? Yang mana nih? Iya. Ini apa ya? Yuk, komen dulu lah, biar seru. Komen dulu yuk. Yuk. Apa nih? Boleh unmute. Yuk. Oh, wah, nyebar ya udah deh, sama lah. Oke, lebih kepada penyebaran ya. Penyakit influenza termasuk dalam penyakit penularannya sangat mudah. Penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Nah, ya, lebih ke penyebaran. Jawabannya yang C. Oh, nomor 29 tadi jawabannya yang ini Mas, yang A.
Coba teman-teman, benar berapa, salah berapa? Boleh ditotal yuk, salah berapa, benar berapa yuk? Yuk, silakan. Oke. Wih, salah 27, benar 27, keren. Mantap. Salah 3, keren, serius, mantap. Tapi 20 menit gak ngerjainnya itu tadi. Jangan-jangan ini 30 soal kerjainnya 30 menit. Ini harus terus 20 loh. Harus 20 menit loh ngerjainnya maksimal itu. Wah, semangat Mas Ilham, Mas Anjas, semangat. Oke. Nah, teman-teman, karena sore hari ini merupakan pertemuan penutup, pertemuan ke-15 ya. Nanti insya Allah aku sudah buat jadwalnya. Ya, insya Allah jadwalnya itu hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 5 kali teman-teman ya. Itu menuju tes ya. Nanti ada yang di Jumat, Sabtu, Minggu itu rencana 2 kali. Gitu, 2 kali pertemuan gitu ya. Jadi aku sudah susun, nanti bakal aku share. Nanti kalau teman-teman berminat untuk lanjut aja. Nanti aku juga bakal kasih tahu materi apa yang dibahas. Jadi biar enak. Kalau misalnya teman-teman ternyata tidak tertarik dengan materinya, aku udah paham banget. Gak usah lanjut, gak apa-apa. Tapi kalau inilah materi yang aku butuhkan selama ini, boleh gitu ya teman-teman ya. Nanti biar aku tulis dulu, nanti mungkin bisa aku share besok hari Senin ya. Oke, sore hari ini karena kita buru-buru, jadi nanti kita ketemu lagi teman-teman ya, sekitar pukul 19:30 ya. Nanti kita bakal share linknya, nanti kita bahas ya. Oke ya. Oke, gitu aja sih ya Mbak ya. Mas, Iya, kayaknya Mas. udah mantep deh untuk Mas Dito ini, udah mantep banget sih Mas, udah aman sih Mas. Mas, aku udah banyak ngambil dari soal-soal kedinasan kemarin Mas, soal-soalnya udah hot banget, terbaru Mas, kayaknya udah cukup sih Mas, udah aman ya. Oke Mbak Riza, terima kasih udah jam segini ya, terima kasih juga teman-teman. Makasih juga tadi ada Raffi Riza Syahari, makasih. Terima kasih teman-teman, jangan lupa nanti malam ya kita belajar bareng lagi untuk bahas paket yang kedua ya. Semoga sukses, semoga teman-teman bisa lulus dan diterima sebagai ASN tahun 2021. Amin. Makasih semuanya, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam warahmatullahi